Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 17 dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah. Bahkan dosa tersebut banyak yang tidak tahu kalau itu dilakukan setiap hari bagi wanita. Padahal sudah seharusnya wanita mentaati semua perintah Allah SWT sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi realitanya banyak wanita yang secara tidak sadar ataupun dilakukan dengan sengaja. Perlu diketahui, jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Berikut ini adalah beberapa dosa wanita yang sangat dibenci oleh Allah SWT menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. Yang pertama, merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk, rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci oleh Allah SWT. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Yang kedua, melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Yang ketiga, wanita jazariyah. Wanita jazariyah atau wanita yang kasar dan sombong juga merupakan dosa wanita yang dibenci Allah SWT. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain, seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan juga terlalu membanggakan diri, merupakan hal yang harus dihindari para wanita, sebab menjadi sikap yang akan membuat Allah SWT murka. Rasulullah SAW bersabda, "Tiadakah kamu aku beritahu tentang sifat penghuni neraka?" Abu Hurairah RA menyahut, "Tentu wahai Rasulullah." Rasul bertutur, yaitu setiap jazari, yang sombong lagi keras, yang banyak makan lagi pelit dan sombong. Abu Hurairah berujar, "Kami bertanya pada beliau, apakah yang dimaksud jazari?" Beliau menjawab, "Yang membanggakan diri." Aku bertanya, "Dan apakah yang dimaksud dengan jawas, yang banyak makan lagi pelit itu?" Beliau menjawab, yaitu yang gemuknya berlebihan. Abu Hurairah berkata, jika Rasulullah SAW telah bersabda, "Sesungguhnya Allah membenci setiap orang jazari, sifat sombong dalam Islam lagi kasar, jawas yang banyak makan dan pelit, sakhab yang suka teriak-teriak di pasar, yang tidur seperti bangkai, dan yang laksana keledai pada siang hari." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan gambaran
jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan, seperti memindahkan bukit merah menuju bukit putih atau sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Yang kelima, berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis, sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuhnya. Apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. Yang keenam, syirik. Dosa yang identik dengan perempuan dan dibenci Allah SWT berikutnya adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan menyamakan atau menyekutukan Allah SWT dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, secara nyata atau secara terselubung. Syirik sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni syirik besar serta syirik kecil. Syirik besar adalah beranggapan sesuatu apapun itu yang menyamai Allah SWT, sedangkan syirik kecil merupakan hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia lain dalam urusan ibadah atau lebih dikenal dengan pamer atau riya dalam Islam. Yang ketujuh, jawazah. Wanita yang jawazah atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit, dan juga banyak makan juga merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah SWT. Abdullah bin Amr dalam riwayatnya mengatakan, jika Rasulullah SAW bersabda, jauhlah olehmu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahmi, lalu mereka pun melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa durhaka, lalu mereka durhaka berbuat dosa. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, banyak bicara dan pembual. Jabir bin Abdullah berkata, jika Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah sarsarun, orang yang banyak omong, mutasyidakun, yang membual dan bicara seenaknya, mutafayakun, para sahabat menukas, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu sarsarun dan mutasyadikun, tapi mutafayikun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah orang yang sombong, angkuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Nuaim. Bila ada sifat tersebut dalam diri Anda, bertobatlah, semoga kita terhindar dari sifat itu. Yang kesembilan, menolak hubungan suami istri. Allah SWT sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan, lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka laknat dari Allah SWT untuk dirinya, sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam, kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolak. Yang ke-10, bertingkah seperti orang salehah atau munafik. Saat ini seringkali kita melihat para wanita yang terlihat berlagak salehah, berlagak muslimah, dan juga munafik. Akan tetapi di balik itu semua merupakan wanita yang kejam, bahkan juga berlaku kejam pada orang terdekatnya. Yang ke-11, menghina sahabat Nabi dan keluarga Nabi. Wanita yang berasal dari golongan apapun yang sudah menghina sahabat serta keluarga Nabi juga pasti akan menerima laknat dari Allah SWT. Walau azab tidak datang dalam waktu dekat, namun bisa saja terjadi di saat ia menikah, bekerja, memperoleh keturunan atau kegiatan lain. Bahkan azab dan juga laknat Allah SWT tetap akan datang di saat wanita tersebut sudah meninggal dunia.
Sahabat-sahabat Rasulullah SAW merupakan generasi terbaik sebab sudah memperjuangkan dan memberikan pengorbanan untuk Islam sehingga bisa tersebar luas di seluruh dunia sehingga tidak boleh dihina. Wanita yang melakukan ini termasuk dalam golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat orang-orang yang sedang mencaci maki sahabat-sahabatku, maka katakanlah jika laknat Allah SWT atas keburukan kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-12, menyerupai laki-laki. Wanita yang berasal dari golongan apapun yang sudah menghina sahabat serta keluarga Nabi juga pasti akan menerima laknat dari Allah SWT. Walau azab tidak datang dalam waktu dekat, namun bisa saja terjadi saat ia menikah, bekerja, memperoleh keturunan, atau kegiatan lain. Bahkan azab dan juga laknat Allah SWT tetap akan datang di saat wanita tersebut sudah meninggal dunia. Allah memandang jika tato bukanlah sebuah karya seni, namun sebuah dosa yang akan membuat seseorang mendapatkan laknat dari Allah SWT, dan tidak hanya berlaku untuk wanita yang ditato, namun juga untuk wanita yang mentato. Yang ke-13, menghilangkan bulu wajah. Bulu pada wajah seperti alis seringkali dihilangkan wanita hanya untuk kecantikan saja dan tidak memperdulikan dosa yang akan dihadapi. Wanita rela untuk menjalankan operasi, laser, dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu di wajah tersebut dan memegang prinsip jika agar terlihat sakit maka harus menanggung rasa sakit. Dan ini bukanlah cara mempercantik diri menurut Islam. Ini mengartikan jika alis yang sudah diciptakan Allah tidaklah cantik, sehingga harus disempurnakan kembali dan akhirnya melakukan segala cara meskipun menyakitkan. Allah akan menjatuhkan laknat sebagai ganjaran untuk wanita tersebut. Yang ke-14, menyambung rambut. Hanya karena alasan untuk kecantikan, wanita sekarang ini juga banyak menyambung rambut mereka, baik itu dengan rambut asli atau rambut tiruan yang serupa dengan rambut miliknya, ataupun berbeda. Dan hukum menyambung rambut adalah haram, sedangkan menyambung tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan dan membuat wanita tidak ingin mengenakan jilbab, sebab ingin memperlihatkan keindahan rambutnya tersebut, sehingga dosa semakin bertambah, yakni dosa membuka aurat. Yang ke-15, melakukan suap dan menerima suap. Urusan suap menyuap tidak hanya dilakukan pria, namun juga wanita, dan laknat yang akan didapat wanita tersebut juga serupa dengan yang diterima pria. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum dan juga pengadilan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-16, pergi tanpa izin suami. Dosa berikutnya yang dekat dengan wanita adalah bepergian tanpa meminta izin dari suami, sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik namun tidak diizinkan suami walau yang dilakukan adalah puasa sunnah sekalipun merupakan hal yang berdosa sehingga akan menerima hukum istri melawan suami menurut Islam. Yang ke-17, berkhawalat dan tidak menolak jamahan. Berkhawalat atau bersembunyi dengan lelaki yang bukan mahram di tempat sepi merupakan dosa wanita yang dibenci oleh Allah SWT, namun banyak dilakukan wanita saat ini. Rasulullah SAW juga bersabda, jika seorang istri yang membiarkan dirinya dijamah laki-laki lain, maka boleh diceraikan, yang menunjukkan jika perbuatan tersebut adalah dosa besar dalam Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian penjelasan terkait beberapa dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah SWT. Semoga dengan penjelasan di atas memberikan pencerahan bagi kita, terutama wanita, agar bisa mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan di dunia. Semoga bermanfaat. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.